Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua sehat-sehat dan dahsyat luar biasa ya. Oke teman-teman, saya sudah lama nggak bikin video, jadi saya baru mau bikin lagi. Ya, saya minta maaf, saya banyak kerjaan. Jadi sebelum saya bikin video, kita coba lihat dulu. Wow, ini hari ini turun minus 3,23% ya global crypto market cap-nya. Walaupun demikian, minggu lalu kalau nggak salah sempat heboh itu dengan terbangnya Dogecoin ya, pasca berita diakuisisinya Twitter oleh si Elon Musk ya. Dan demikian juga Polygon. Wah, ini Polygon ini sudah panen ya bagi kalian yang memang sudah sempat ngambil di 11.000 kemarin. Paling bagus lagi pernah ngambil di bulan Juni ya. Juni dia pernah drop sampai 5.300 kalau nggak salah ya. Begitu. Coba kita lihat. Nah, sampai di sini ya. Bulan ya 18 bulan Juni 5.900. 5.100. Wah, ini kemarin sempat tembus 20.000 loh teman-teman ya. Saya pernah lihat, coba kalau kalian lihat. Nah, ini nih. Ini tembus 20 ribuan ini. 20 ribu. Sempat dia di candlestick-nya, di shadow-nya saya lihat 20.300. Kan mantap. Ya toh, invest di mana coba? 3-4 bulan, 5.000 jadi 20.000, 4 kali lipat. Kan lumayan kan? Invest 100 juta, sudah jadi 400 juta. Oke ya, semoga token-token kalian atau koin-koin kalian yang kalian beli juga pada berterbangan lah, nggak lama lagi ya. Kalau pendapat saya sih memperkirakan ya, nggak usah terlalu jelimet-jelimet. Harapan saya ini global crypto market cap-nya bisa tembus 20.000 triliun aja. 20.000 triliun. Menurut saya kalau dia bisa tembus, wah itu udah kesananya udah enak itu. Dan kemarin indeks Fear and Greed itu sempat sudah menyentuh, kemarin banget nih 38. Ya, harapan saya dia bisa tembus 50 aja, jebol 50. Wah, itu udah enak kita semua. Ya, crypto winternya udah mungkin berakhir lah kira-kira begitu ya. Namun memang seperti yang di bulan-bulan yang lalu saya udah pernah bilang ya, kalau perkiraan saya sih Desember sih kalau perkiraan saya. Tapi ya who knows ya, siapa tahu kita bisa berharap di bulan November ini, misalnya minggu depan atau di dalam minggu-minggu ini bisa cukup signifikan terbang ya. Khususnya kalau kalian perhatikan teman-teman, waktu minggu lalu ya ada berita dari The Fed yang menaikkan kembali 75 basis poinnya ya, suku bunganya. Saya perhatikan di kripto nggak terlalu berefek jauh loh. Nah, mungkin udah kebal kali ya. Yang lalu kan setiap kali dinaikin melorot lagi signifikan. Ya kan, setiap kali dinaikin melorot lagi. Nah, ini dan yang lalu itu di 13.000 14 ribuan aja bertenggernya global crypto market cap-nya ini. Nah, kalau sekarang ini udah 16 ribuan, udah enak lihatnya. Wah, mantap ini. Ya, semoga dia bisa kejar ke 20 ribuan. Semoga ya. Oke, hal yang luar biasa menurut saya ya, saya mau kasih info ini buat teman-teman semua, khususnya sore hari ini adalah berkaitan dengan Lunsi. Nah, saya juga kaget, makanya saya langsung bikin video deh buat teman-teman. Si info terbarunya, Do Kwon ini sekarang malah menyetujui saran aliansi bersama. Jadi mau dialiansikan deh ini Lunsi dan Luna. Nah, kalau seperti ini dan seingat saya ya ada info. Nah, ini ada dana katanya Terra Classic debts in conflict of ideas over. Ada dana 4,16 juta US dollar ya. Asetnya komunitas non Terra Luna. Nah, pertanyaannya adalah
dari mana si Mr. Do Kwon ini bisa dapat duit sebanyak ini ya? Kan gitu, 4,16 juta, kira-kira berapa itu ya? 4,16, katakanlah sekarang 15.600, simpen jutanya, berarti kan sekitar 65 miliar. Nah gitu, jadi mau dipakai kemana nih uang sebanyak ini, 65 miliar ini? Ya sama si Do Kwon ini. Oke, kita baca dulu ya, saya bacakan dulu teman-teman. Do Kwon, pendiri dan CEO Terraform Labs, telah menyetujui saran kemungkinan aliansi antara Luna 2.0 dan Lunsi. Ya, dalam percakapan WhatsApp yang bocor antara pengembang inti Lunsi dan Kwon, seperti yang dibagikan di Twitter oleh Lunsi Dao, kemungkinan interoperabilitas antara rantai Luna lama dan rantai Luna baru disarankan. Jadi interoperabilitas itu maksudnya ya kerjasama operasi lah, kira-kira begitu ya, antara Lunsi dan Luna 2.0. Dapat diingat bahwa setelah runtuhnya Terra Luna yang lama ya, rantai yang sama sekali baru dibuat dengan nama Luna 2.0 ya, itu yang baru. Sejak saat itu rantai lama yang sekarang dikenal sebagai Terra klasik telah ditinggalkan oleh Do Kwon ya dan tim pengembangnya di Terraform Labs. Nah, kalian kan tahu jalan ceritanya karena udah ditinggalin sama dia, sama si Terraform Labs-nya dan kawan-kawannya maksudnya. Ya, kan di dalam masih ada validator, masih ada komunitas yang cukup kuat, seperti itu. Karena itulah dia digugat, teman-teman. Jadi karena ya dianggap menyengsarakan holder lah ya, gimana gitu. Di dalam holder sebanyak yang sangkut, dia malah nggak peduli pula kan gitu kan. Makanya dikejar-kejar sama petugas di Do Korsel ceritanya kan begitu. Seingat saya dia dari Singapura kabur kemana nih? Ke Arab atau ke Dubai atau kemana dia ini? Nah, tetapi belakangan info-infonya dia setuju. Kalau saya sih simpelnya begini, ini kan ada dana nih. Ya, tadi kita udah lihat ada dana nih kan 90 berapa tadi itu? Coba kita lihat ya. Ya 65 miliar lah bilangnya. Kan ada dana nih 65 miliar. Coba aja itu dipakai untuk mendevelop lagi aja ini Lunsi ini, entah ngeburning kek ya kan, entah apa gitu kan. Ya kan sekarang yang lagi betul-betul dikebut adalah proses burningnya, lalu proses adopsi dan utilitasnya supaya validator pada balik begitu ya, lalu kemudian dApps-nya pada balik, kan kira-kira begitu ya. Memang ini butuh waktu teman-teman, jadi memang kita harus sabar ya. Nah, perlu dicatat bahwa Do Kwon telah mulai menunjukkan semacam dukungan. Nah, ini kalau kalian ketik ini, kata yang biru ini, semacam dukungan ini, nanti larinya ke sini, ke masalah dana. Nah, nanti kita baca ya teman-teman. Jadi dukungannya ada kode-kode masalah duit kan gitu. Kepada komunitas Lunsi lah, Terra klasik akhir ini, dan percakapan baru-baru ini adalah bukti. Oke. Nih, dalam percakapan WhatsApp tentang pengembang Terra klasik anonim menulis beberapa pemikiran cepat Lunsi dan Luna. Bagaimana jika kita membayangkan bulan kembar dalam skenario langit di mana keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Wah, ini bahasanya bahasa puitis lah ya. Lunsi ditingkatkan ke paritas. Paritas itu apa coba teman-teman? Paritas itu coba kita ambil dulu translate ya. Translatornya paritas itu paritas apa? Parity, begitu. Keseimbangan, kira-kira begitu ya. Jadi Lunsi ditingkatkan ke keseimbangannya. Maksudnya ini mengenai masalah supply ini masalahnya teman-teman ya. Beberapa aplikasi Luna yang sedang dibangun juga dapat diluncurkan di Lunsi. Nah, ini yang disebut interoperabilitasnya. Jadi yang dari Luna boleh dong main ke Lunsi gitu loh. Yang dari Lunsi mainlah ke Luna. Ini kan kakak adik ini, Luna sama Lunsi. Jangan kayak musuhan dong, kira-kira begitu ya teman-teman. Baik untuk membangun dan komunitas Lunsi. Lunsi menderita kasus berat dengan perhatian tinggi MCAP, tetapi tidak ada pembangunan atau arah yang jelas. Aliansi antar rantai Lunsi plus Luna, imbalan taruhan Lunsi tinggi dan diinginkan. Hadiahkan pemenang Lunsi pasca crash maksudnya ya, yang membuat dompet stasiun Terra untuk bertransaksi dengan Luna. Nah, ini macam-macam lah ya. Jadi ini mungkin bahasa terjemahannya kurang tepat ya. Menanggapi saran pengguna Lunsi, Kwon mengatakan tidak sulit untuk membentuk aliansi dengan Lunsi selama komunitas mendukungnya. Wah, kita sih mendukung aja ya. Pokoknya setahu saya ya,
yang ada di otak holdersnya Lunsi itu udah habisin aja itu supply-nya, tinggalin 10 miliar kan begitu. Kalau saya sih nggak hanya begitu. Ya betul, agenda kita pinginnya itu di burning. Kalau bisa lebih cepat burningnya. Oh iya teman-teman, 1,2 tax burning kemarin diturunkan jadi 0,2. Itu dengan harapan volumenya jadi tinggi. Dan si 1% itu kalau nggak salah akan dipakai untuk katanya memperbaiki infrastruktur finansialnya. Ya, kita percaya aja lah gitu ya teman-teman. Nah, sampai sekarang saya juga masih tetap malah mengambil fasilitas lending ya di Lunsi, di Gate.io teman-teman ya. Biarin aja deh begitu, dapat pasti income nggak apa-apa kan. Biar nambah dikit-dikit juga dengan bunga 0,01%, 0,015% per hari, nggak apa-apalah gitu ya. Yang penting nambah aja. Oke. Dokon berkata membentuk aliansi dengan Lunsi tidaklah sulit selama proposal peningkatan perangkat lunak dapat lolos dari situ. Nah, jadi masalah proposal, makanya kalian lihat selalu banyak proposal, terutama yang bikin profesor kita ini, siapa ini profesor kita ini yang ini ya si Edka ini ya, Edward Kim. Nah, begitu ya teman-teman. Ya, jago dia memang ya. Namun tampaknya aliansi antara Luna dan Lunsi bukanlah ide yang baik bagi banyak anggota komunitas Terra Lunsi karena beberapa dari mereka mengancam akan membuang kepentingan Lunsi mereka jika ada yang nggak setuju. Kira-kira kan begitu. Jadi ya dibikin aja deh proposal kan. Seorang pemegang Lunsi seharusnya menulis dalam sebuah keseriusan jauhi Dokon akan menjadi kesalahan besar bagi Lunsi untuk terjebak dalam bentuk apapun dengan badut itu. Ini mungkin orang yang udah kesal banget ya seperti itu. Ya, nanti kita lihat jadinya bagaimana ya. Memang di satu sisi kelihatan si Dokon ini kayak main-main sih, mungkin karena usianya masih 30-an ya, jadi darah muda gitu ya. Gitu. Jadi orang sempat sebel dulu sama dia karena ya setelah crash dia tinggalin sih. Jadi orang bete kan gitu ya, kira-kira begitu. Oke, coba kita lihat dulu ini yang menyangkut mengenai masalah dana. Kita translate dulu ya, teman-teman. Pengembang Terra Classic dan segala macam ini komunitas. Oke, tadi sudah. Nah, menyusul penemuan sekitar ya 65 miliar aset Terra off-chain milik komunitas Terra Classic, anggota grup Terra Rebels dan teman lain yang berkontribusi dalam ekosistem. Oke, perdebatan panas mengenai penanganan aset ini. Perlu dicatat bahwa keberadaan aset ini diungkapkan oleh Dokon. Nah, berarti kan ada unsur jujur-jujurnya dikit lah. Menurut saya ya, saya sih nggak tahu apakah dia ungkapkan 65 miliar itu sudah semua dana ya. Mungkin kemarin-kemarin kan harga Terra Luna kan yang awalnya kan kodenya Luna itu kan memang udah terbang banget udah sampai 1.500.000 ya kalau nggak salah per Luna ya. Ya mungkin di situ dia sempat jualan gitu ya, jualan di saving, habis itu kita nggak tahu lah ya. Gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ya mungkin dia ngasih tahu si Dokon ini, woi ada dana nih 65 miliar mau digimanain nih, kira-kira begitu ya. Dompet multisig Ethereum komunitas klasik dalam mendukung pekerjaan revitalisasi yang sedang berlangsung di ekosistem Terra Classic. Dokon memberitahu Alex Corso, mantan pemimpin tim Quant Terra Rebels, tentang dompet multisig, segala macam. Oke. Menurut Dokon, kepemilikan dompet ini dialihkan dari otoritas terkait TFL ya. Sebelumnya ke daftar nominasi komunitas Terra Classic yang dipilih jika proposal yang disetujui. Oke. Lalu perlu dicatat ini disimpan di dompet multisig termasuk jumlah USDC yang tidak diketahui yang tersedia di kumpulan likuiditas pasar. Oke. Ya. Lunsi Debts debat penanganan. Nah, ini berkenaan intinya begini teman-teman. Intinya berkenaan dengan dana 65 miliar ini belum final. Seperti itu ya. Nah, saya melihat ada ini sudah ya. Saya melihat ada ada proposal baru, proposal nomor 8831 kalau nggak salah. Cuman saya sebelum sempat isinya apa ya itu. Seperti itu. Tapi memang saya lihat sih ini tetap bergerak loh teman-teman. Ini contohnya. Terra Classic segera menjadi interoperable Cosmos sepenuhnya karena upgrade baru dijadwalkan untuk Desember. Jadi Desember mau ada upgrade katanya si Terra Classic ini teman-teman ya. Nah, jadi bisa diinteroperasikan dengan jaringan Cosmos. Kira-kira begitu ya. Nah, ini dia. Nanti saya cantumkan ya ini
semua link-linknya teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini juga ada menyangkut masalah IBC kemarin ya. Interblockchain ya kalau nggak salah kepanjangannya ya, IBC ini. Inilah yang terbaru mengenai pengaktifan kembali IBC ya. Interblockchain Communication. Nah, jadi akan ada update komunikasi antar blockchain, kira-kira begitu ya. Antar blockchain. Jadi blockchainnya si Terra Luna dengan blockchainnya Cosmos. Jadi mau dibikin mungkin bridgingnya bagaimana supaya bisa berkomunikasi antar blockchain. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman, yang saya lihat memang ada isu, saya perhatikan bahwa komunitas menghendaki kalau bisa terjadi repack aja deh, begitu kira-kira repack ya. Kemarin kan ada masalah paging ya, peggingnya yaitu antara pairing Luna dengan USTC. Kalau sekarang Lunsi dengan USTC. Jadi mereka pingin itu di repack aja deh. Nah, karena itu terjadilah burning itu teman-teman, bukan hanya Lunsi, tetapi USTC juga di burning seperti itu. Memang saya perhatikan ini pemimpin burningnya sih Binance. Ya saya cukup tenang juga sih kalau CZ kan ya dia cukup berkarakter lah ya di dunia perkriptoan, semua orang udah kenal. Nah, cuman memang saya mau kasih tahu ini update-nya sekali sebulan sekarang teman-teman. Begitu ya. Jadi saya nggak tahu ini Senin ini malam ini kayaknya nggak akan ada pengumuman ya. Ini baru 1 minggu. Berarti nanti akan ada pengumuman lagi 1, 2, 3 ya, mungkin tanggal 28 ya. Tanggal 28 November ini mungkin baru ada pengumuman lagi teman-teman. Dan kalau rata-ratanya 1,5 miliar ya berarti nanti ini nambah jadi 32 sampai 35 lah ya, karena tiap hari juga ada kok burn with tax-nya kan begitu ya teman-teman. Ya, jadi ya tetap kita harus ikutin teman-teman dan harus tetap kita pantau-pantau ya. Jadi jangan juga kayak kebanyakan orang di grup saya ada itu token lokal tiba-tiba baru muncul dia, waduh kok udah kemana gitu. Orang udah pada withdraw dari kemarin dia baru muncul, bang ini masih ada ini masih benar nggak projectnya, loh kamu kemana aja begitu loh ya. Kalau di saham sih boleh lah dibeli ditinggal ya, ya mereka memang orang-orang yang kredibel dan ada otoritas yang mengawasi teman-teman. Tapi kalau di kripto kalian jangan bikin seperti itu ya, jangan dibuat seperti di saham ya. Kalau di invest terus ditinggalin bener-bener pas dibuka udah nggak ada nilainya. Ya kalau di kripto ya, kalau nggak ada waktu sekali 3 hari atau sekali seminggu, tolong diperhatikan investasinya seperti itu. Karena scam rug pull ini masih ada di mana-mana teman-teman. Dan saya ingatkan, ya saya udah bolak-balik ingatin di grup sih, hati-hati dengan token-token lokal. Ya, saya tidak menjelek-jelekkan mereka, tapi memang itu adanya teman-teman ya. Nah ini silakan kalian masuk di grup saya ttme_pahlawan_crypto ya. Kalau kemarin saya jujur aja saya masih bela-belain itu top dev lokal, karena ya saya lihat ada kesungguhan, tetapi belakangan saya lihat nggak ada kesungguhan gitu, malah ada dev yang dia keceplosan seperti itu teman-teman di hadapan saya itu. Waktu harga lagi ancur-ancurnya dia keceplosan bilang ya dia jual tokennya untuk beli rumah. Sejak itu saya betul-betul ya kita nggak suka lah dengan cara begitu ya, begitu ya. Masa dev orang disuruh-suruh ngehold tokennya, dia sendiri malah jualan untuk beli rumah, kan nggak boleh ya, begitu. Perjuangkanlah proyeknya, baru kita dukung kan begitu. Oke teman-teman, jadi nah sejauh ini kalau saya lihat ya ini devnya si Lunsi, saya perhatikan ya masih tetap berjuang seperti itu, selain si Do Kwon ya. Kalau Do Kwon mah dia udah ogah-ogahan aja saya lihat gitu. Oke ya. Lalu kemudian ini mau saya sampaikan sama teman-teman, ada 10 validator utama yang memegang lebih dari 550 juta ya Lunsi teman-teman, ini dia. Jadi kalau saya sih nggak banyak-banyak sih ya. Kemarin saya cek saya punya berapa itu ya, 2.600.000 Lunsi kalau nggak salah. Nah, kalau mereka ini kan raksasa-raksasa ya teman-teman. Nah ini ada Talis Protocol, Marte Cloud dan seterusnya. Nah ini mungkin jumlah Lunsi yang dipegang teman-teman. Wah lumayan ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja perkembangan Lunsi. Jadi ya kita sambut baik. Semoga lah ya, kalau saya sih
Bagi saya, kalau saya secara pribadi, saya sih senang kalau dia ada aliansi ya. Kalau ada nah kalau maksud saya gini, ada aliansi bersama Lunsi dengan Luna, misalnya ya. Lunsi boleh soan ke Luna, demikian juga sebaliknya. Nah, kalau seperti itu, Do Kwon menyambut baik, Dana juga ngocor lah, kira-kira begitu ya. Nah, misalnya, buat apa? Misalnya, bantulah nih Do Kwon, kan ini juga jejak-jejak kaki kamu nih di sini, ya kan? Coba dibantulah, keluarin dulu kayak dari 65 miliar, 10 miliar begitu ya. Bantu ngeburning atau apa, begitu kira-kira. Ya kah? Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, sampai segitu aja ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat aturan main berinvestasi di dunia kripto, jangan gunakan uang panas tapi uang dingin. Selalu lakukan riset mandiri, siapapun juga yang ngasih kalian saran, termasuk saya. Kalian nggak boleh telan bulat-bulat. Do your own research. Sekali lagi, do your own research. Oke ya teman-teman, disclaimer on. Orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.